Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal ihwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Di antara perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu agar hati-hati para hambanya ridho akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluka ridho ba'dal qada. Dan saya meminta kepadamu ya Allah ridho, keridoan setelah ketetapan, yaitu ketetapan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada para hambanya. Dan ketika kita telah ridho, kita ikhlas akan musibah atau takdir yang telah ditetapkan kepada kita, atau kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa musibah berupa mungkin ada yang sakit atau ada yang ditimpa musibah kehilangan, mungkin kehilangan harta atau kehilangan orang yang dia kasihi. Apabila dia ridho dan dia berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan meminta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia suatu nikmat, berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah kenikmatan berupa hati yang lapang. Kenikmatan berupa hati yang sabar ketika ditimpa ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan berupa menjadi hamba-hamba yang tegar, bukan menjadi hamba-hamba yang lemah ketika ditimpa musibah, bukan menjadi hamba-hamba yang selalu mengeluh kepada manusia, tetapi dia menjadi hamba-hamba yang tegar. Allah memberikan kenikmatan tersebut. Karena apa? Karena dia telah ridho akan ketetapan, ketentuan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Dan musibah, tidaklah musibah ditimpahkan kepada seorang hamba kecuali atas izin Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita ridho akan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita nafikan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan kezaliman kepada kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan sesuatu berupa ujian dan cobaan. Jadi kita hilangkan perasaan yang bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat zalim kepada kita. Kita hilangkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menguji seorang hamba karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa hikmah di balik yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpahkan kepada seorang hamba. Walaupun seorang hamba itu mungkin tidak memiliki ilmu di dalam hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ujikan kepada dia. Atas ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada dia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya Allah itu tidak berbuat zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha la yuzlimu mithqala dzarratin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berbuat zalim kepada seorang pun, sekecil apapun. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menzolimi para hambanya. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Akan tetapi diri-diri mereka lah yang berbuat zalim. Demikianlah Allah menafikan atas kezaliman pada dirinya. Di dalam hadis lain juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulman ala nafsi." Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan saya jadikan kezaliman tersebut di antara kalian sebagai sesuatu yang haram. Maka janganlah kalian berbuat zalim. Demikianlah hal-hal yang perlu kita jaga di antara kita, yaitu kita selalu ridho akan ketetapan takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari Jumat yang agung ini kita memperbanyak salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'budu bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.